Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada bagian ini adalah sebuah titik yang krusial yang menjelaskan tentang faktor apa yang mempengaruhi Imam Al-Ghazali meninggalkan berbagai macam prestasi akademik yang telah direngkuhnya sebagai guru besar di Madrasah Al-Idawiyah. Ketenaran beliau, kepopuleran beliau, dan pengakuan dari pihak Nizam Mulk ya, secara tiba-tiba Al-Ghazali meninggalkan semua itu. Ya. Ini adalah al-ikhtilaf fi dzati wa ra'ahadil uzlah. Jadi faktor yang mendorong dari mengundurkan ya, melepaskan dari berbagai macam kedudukan status beliau yang selama ini mungkin menjadi harapan, menjadi keinginan semua orang ya. Orang semua menghormati beliau, bahkan para al-wuzara ya, para menteri katakan kalau sekarang mungkin kabinet pemerintah ya, para orang-orang atas pejabat pemerintah oleh Al-Ghazali semua dilepaskan. Wa kanat uzlatu hujjatil Islam, bahwa uzlah itu artinya mengasingkan diri ya. Imam Al-Ghazali dari tadi itu berbagai macam kedudukan, prestasi dan kebanggaan, ketenaran ya, mufajatan kubro, jadi secara mendadak sehingga mengejutkan semua pihak. Ada apa ya? Ya, di ulama asri, para ulama, para ilmuwan yang ada pada saat itu, apa kok secara mendadak beliau mengundurkan ya, menanggalkan semua ya. Orang misalnya ingin jadi rektor di UNED itu melalui sebuah berbagai macam tahapan ya, melalui senat misalnya, orang harus adu program ya, bahkan adu visi misi. Mungkin kalau sekarang ya membangun link ya, asal usul kesana kemari melalui berbagai macam komunitas ya. Nah itu oleh Al-Ghazali ditinggalkan semuanya. Alladzina syahadu manzilatahu al-'azimah ya, yang mereka saksikan ya akan kedudukan yang prestasi yang kedudukan yang besar ya, kedudukan yang tinggi, khaisu al-balagh al-qimah, sehingga mencapai pada puncaknya. Nanti kita akan melihat ya, apa sebenarnya titik poinnya nanti. Ternyata mengerikan juga ya, mengerikan juga terhadap kita. Nanti kita bisa mengambil pembelajaran. Jadi ternyata orang beramal itu luar biasa kalau kita melihat dari cermin Al-Ghazali. Ya, ada semacam kekhawatiran bahwa semua itu menjadi sirna menurut Al-Ghazali. Kita ikuti alur daripada buku kitab ini ya. Wasyuhra, populer, ketenaran. Falam ya'u asrar hadil uzlah. Jadi para ulama, para akademisi pada saat itu, para aparatur negara ya, itu tidak mengetahui, tidak memahami terhadap rahasia dibalik kemunduran Al-Ghazali ya, uzlah Al-Ghazali dari semua tadi itu. Jabatan-jabatan yang selama ini sudah direngkuh oleh Imam Al-Ghazali ya, dalam berbagai macam jabatan akademik. Bahkan beliau adalah orang yang mendapatkan gelar seorang filosof ya, semua disiplin ilmu ya. Walam yatafaqahu bitawabiyah, dan mereka tidak memahami apa faktornya ya. Ya,
Semua orang ya, kalau apalagi sekarang ya, orang yang jadi bupati aja apa? Wah, jauh sebelumnya ngelobi ke sana ke sini ke partai dan segalanya, mendekati tokoh luar biasa ya. Ya, hau ya, maka berusaha untuk menemukan ya as-sabab, yu'awilun as-sabab, memberikan berbagai macam interpretasi faktor-faktor yang menyebabkan kenapa Al-Ghazali keluar dari itu semuanya, melepaskan semua itu, menanggalkan semuanya itu. Wa yuksiruna minal hadasi wa tahmin, mereka banyak melakukan berbagai macam asumsi dan prediksi ya, memperkirakan apa sebenarnya. Fakana al-muqarribuna ilayya yaqulun ya, di antara orang-orang yang mendekati kepada dugaan atau asumsi tadi itu adalah mereka mengatakan wa hadza amrun samawi. Ini adalah sebuah persoalan yang datangnya dari langit ya. Ya, datangnya dari langit ya. Jadi unpredictable ya, kalau sekarang istilahnya unpredictable ya. Laisa lahu sababun illa ainun aswabat al-muslimin fi. Tidak ada sebab kecuali adalah pandangan yang menimpa umat Islam pada saat itu. Wa kama yadunnu adh-dhannuna, sebagaimana menduga orang-orang yang menduga di antara para ulama pada saat itu adalah bi anna hadil uzlah muftailatan. Jadi faktor-faktor uzlahnya Imam Al-Ghazali, mengundurkan Imam Al-Ghazali dari percaturan, berbagai macam prestasi akademik yang telah diperoleh, jabatan dan seluruh penghargaan yang telah diperoleh oleh Al-Ghazali, ditinggalkan tadi itu adalah rubama li ajli ziyadati taqarrub milal walad. Barangkali ya karena faktor ingin lebih mendekatkan diri kepada para penguasa. Ada yang mengatakan seperti itu. Hatta yuliku alaihi fil baqa ya. Sehingga kalau dia memasang strategi, dia mengundurkan dari itu, sehingga para penguasa, para pejabat itu memaksa dia untuk tetap ya eksis dapat dalam jabatan-jabatan yang mereka rempuh selama ini ya. Hatta yuliku, sehingga mereka mendesak para penguasa tadi itu dia dari pihak kerajaan misalnya fil alaihi fil baqa, tetap menepati pada posisi yang semula. Walakinnahu dabbara lahum zaifun, tetapi nampak di kalangan mereka zaifun, kepalsuan ya. Ternyata adalah prediksinya meleset, tidak seperti apa yang diduga oleh di kalangan para akademisi, para aparatur negara, para penguasa pada saat itu. Wa butlanhu zaifu hadal don wa butlanhu wa ba'ana Al-Ghazali tolak wa dunya wa zinata salasan la raj'ata fihi. Di sini mengatakan Imam Al-Ghazali telah menceraikan, tolak bahasanya, cerai talak 3. Artinya kalau cerai talak 3 tidak akan kembali lagi ya. Makanya dikatakan sesuatu yang mengejutkan, mufaja'atan kubra, peristiwa mengundurnya Imam Al-Ghazali dari dinamika dalam berbagai macam prestasi akademik ya, di pemerintahan, kemudian di dunia akademik itu cukup mewujudkan di kalangan para ulama. Tolak wa dunya wa zinata salasan, talak 3 istilahnya. Orang kalau sudah talak 3 itu tidak boleh kembali kepada mantan istrinya kecuali kalau ada muhallil, sehingga dengan bahasa seperti itu ya, tidak akan kembali lagi. La ruj'ata fiha wa annahu lam yardh ya li talabil waladi min al-baqa. Dia menolak dari Al-Ghazali, menolak daripada permintaan para penguasa. Jadi seluruh para pembesar negara ya, dan orang-orang di madrasah Nizam Al-Mulk tadi itu memaksa, tapi dia bersikukuh tidak mau. Bal istamara fi zilati, dia bersikukuh untuk mengundurkan diri, melakukan uzlah dari semua tadi itu. Wa idza ma yushiru ilaihi al-Imam Al-Ghazali fi kitabi. Oleh karena itulah apa yang ditulis Imam Ghazali di dalam kitab namanya Al-Munqidu minad Dhalal. Ada salah satu kitab Al-Ghazali yang ditulis oleh beliau namanya Al-Munqidu minad Dhalal, orang yang selamat dari kesesatan.
ya. Karena ini dibaca dari sisi perspektif tasawuf, ya, dari perspektif tasawuf, ya. Jadi ternyata itu merupakan banyak istilahnya apa? Kebohongan semua, kepalsuan semua menurut Al-Ghazali dalam pandangan Al-Ghazali, ya. Haitsu nafa kullu hadit ta'wil, sehingga Al-Ghazali meniadakan semua berbagai macam asumsi dan penafsiran yang diprediksi oleh para ulama, para ilmuwan, para pejabat-pejabat negara, ya, terhadap dugaan yang muncul sementara ini. Wa sakhkhara kulla hadhihi tafsiran wa ta'lilan, dan dia menundukkan berbagai macam penafsiran dan berbagai alasan-alasan yang muncul pada saat itu. Wa bayyanat adzabi wa rawazil uzlah annahu ya'udu ila tatawuril ruhiyyin sadid. Ini poin penting di sini yang mendorong Imam Al-Ghazali untuk melaksanakan uzlah, meninggalkan tadi itu berbagai macam kedudukan, ketenaran, ya, kehebatan beliau adalah dia kembali kepada faktor apa? At-tatawur ruhiyyin sadidin, tatawurun ila tatawurir ruhiyyin, jadi perkembangan spiritual, ya. Faktor internal, ya. Tatawurir ruhiyyin adalah perkembangan ruh spiritual, ya, kejiwaan, ya, sadidin yang sangat dahsyat sekali. Hatta hamalahu ala al-i'tiqadi an la matma'a lahu fi sa'atil akhirah illa bittaqwa. Ini poin penting, ya. Menurut Al-Ghazali yang mendorong semua itu, kenapa dia harus meninggalkan tadi itu jabatan-jabatan akademik, ya, jabatan di pemerintahan, penghargaan dari seluruh berbagai macam elemen negara itu. Yang mendorong adalah dia berkeyakinan, ya. Adal i'tiqad, dia berkeyakinan Allah matma'a lahu, tidak ada harapan, ya. Tidak ada harapan baginya untuk mendapatkan kehidupan, kebahagiaan akhirat itu illa bittaqwa, ya. Illa bittaqwa, kecuali hanya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang selama ini menurut Al-Ghazali bahwa ketenaran, kehebatan, prestasi, penghargaan, seluruh jabatan yang diberikan oleh Al-Ghazali adalah penuh dengan kepalsuan, ya, penuh dengan kepalsuan, ya. Fal natruk al-imam haditsuna an-nafsi, Imam Al-Ghazali akan menceritakan dengan dirinya, summa tafakkartu fi niyati bitadris, ya. Ini memang perlu kita renungkan, ya. Bagus ini, saya tadi malam membaca itu, berat juga orang ini, ya. Summa tafakkartu, kemudian berpikir, fi niyati dalam motif aku, katanya, bitadris dalam mengajar, ya. Makanya innamal a'malu binniyat, ya. Innamal a'malu binniyat, ya. Faktor motivasi itu menjadi penting, ya. Walikulli imrin ma nawa. Faidah dia ternyata, gitu kata abangnya itu. Faidah ternyata semua itu motivasi saya adalah wairu khalisatil lillah. Jadi apa yang telah dicapai oleh Al-Ghazali semua itu penghargaan yang guru besar ini, jabatan di pemerintahan ini, wairu khalisatil lillah, semuanya tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi ada motif, ya, ada motif karena udang di balik sotil, ya. Wairu khalisatil lillah, ya. Jadi ini adalah Al-Ghazali kembali pada dunia sofistik, ya. Faidan iya, semuanya niatnya tadi itu adalah wairu khalisatil lillah. Seperti kita semua, apakah yang kita lakukan selama ini, ibadah kita, seluruh aktivitas kita, apakah khalisatil lillah atau tidak, kita tidak tahu. Yang tahu hanya dirinya dan Allah. Ini memang yang berbahaya bagi kita semua, ya. Bal ba'izuha, coba. Bal ba'izuha, bahkan yang mendorong, ya, muharrik dan menggerakkan niat tadi itu, ya, yang telah diberikan oleh berbagai macam lembaga, kedudukan, pangkat, ya, penghargaan, ketenaran tadi itu, kata Al-Ghazali, ya, wa muharrik wa talabul jah, hanya mencari kedudukan, ya. Bal tafakkartu fi niyya ba'is wa muharrik wa talabul jah wa intisarus sid, ya, menjadi terkenal, ya, mendunia lah katakan, ya, tokoh dunia misalnya.
fatayakantu anni ala syafa jurufin harin, ya. Dia meyakini bahwa saya ini sebenarnya posisinya adalah ala syafa, dia di tepi, di pinggir, ya, atau di batas jurufin, ya, tebing apa, curam, ya, ya. Harin yang akan runtuh, ya, ala syafa jurufin harin, bahwa posisi aku adalah pada dasarnya sebenarnya aku dia di pinggir tebing, di pinggir atau di tepi tebing yang hampir runtuh, hampir jatuh, ya. Wa anni qad asfaitu 'alan nar, dan sungguhnya aku dekat sekali untuk terjerumus ke api neraka. Illam astagil, jikalau tidak aku, ya, menjauhi, ya, atau memperbaiki keadaan-keadaan yang ada. Itu adalah pengakuan Al-Ghazali. Falam azal atafakkaru fi muddatin, oleh karena itu saya senantiasa berpikir fi muddatin dalam suatu masa, wa ana ba'du ala maqamil ikhtiyar, dan saya membutuhkan waktu yang lama ala maqamil ikhtiyar, atas berbagai macam upaya, ya. Ikhtiar, upaya-upaya memperbaiki berbagai macam memperbaiki ikhtiar agar kami tidak terjatuh di tebing yang hampir hancur tadi itu. Usomimu al-azma, ya, aku merencanakan, ya, merencanakan al-azma, untuk menginginkan al-azma itu azam, yakin yang kuat, ala khuruj min Baghdad, dia ingin keluar dari kota Baghdad yang selama ini adalah menjadi tempat meniti karir Al-Ghazali, ya. Wa mufaraqati tiqal ahwal ayauman, dan meninggalkan semua, ya, keadaan-keadaan yang terjadi suatu hari. Jadi semua prestasi yang telah direngkuh ya akan ditinggalkan semua, ya, dari sebagai seorang guru besar, jabatan-jabatan di pemerintahan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan, itu akan ditinggalkan semuanya. Wa uqaddimu fi rijlan wa akhiru mindu anu akal, artinya apa? Antara maju dan mundur, ya, ya. Dalam diri Al-Ghazali. La tasduquliru qatut fitlabil akhirah bukratan, ya. Di mana sebenarnya Al-Ghazali belum berpikir tentang persoalan-persoalan keinginan untuk mencari hal-hal yang terkait dengan persoalan kehidupan akhirat di awalnya. Illa wa yahmilu alayya jundus syahwati hamlatan, ya. Sebenarnya yang mendorong semua itu adalah keinginan, ya, jundus syahwat. Jadi hanya keinginan belaka. Wa fataftur wa asiyatan, akhirnya semua itu menjadi kendor, ya. Fasara syahwatud dunya tujadibuni misalnya Syria, ternyata keinginan dunia itu adalah menarik aku, ya, menarik aku dengan berbagai macam mata rantainya, ilal maqami, untuk mencapai sebuah posisi. Wa munadal imani yunadi, ya, dan panggilan iman itu manggil aku, ar-rohil, segera kau berangkat, lepaskan semua tadi itu, ya, berbagai macam penghargaan, prestasi, ketenaran, semua itu, ya, katanya alam yakfa minal umri illa qalil, bahwa umur Anda tidak akan tersisa kecuali hanya sedikit, karena sudah apa? Sudah usia 49, 48, 49, ya. Wa baina dzalika wa baina yadaika safarut tawil, di hadapanmu ada sebuah perjalanan yang panjang. Wa jami'u ma anta fi min al-ilmi wal amal riya'an wa takhil. Coba semua apa yang Anda lakukan Ghazali, semua apa yang dilakukan Al-Ghazali, wa jami'u anta fi, semua apa yang Anda lakukan itu adalah dari prestasi akademik, minal ilmi, ya, dia dianggap sebagai guru besar, wal amali, dan berbagai macam kedudukan, ya, pekerjaan, kedudukan, riya'un wa takhil, ya. Dalam pikiran Al-Ghazali semuanya adalah riya. Riya itu apa sih? Ya, pamer, ya. Wa takhil, dan hanya sebagai ilusi aja, khayalan. Falam tasta'id al-anil akhirati, Anda tidak siap, belum siap untuk menghadapi alam akhirat. Anda tidak siap menghadapi alam akhirat.
famata tastair, oleh karena itu kapan Anda akan siap? Ya. Wa ilam taqtu al-an, jika tidak memutuskan saat ini, hadil alaqah, berbagai macam relasi tadi itu, fama taqtu, kapan kau akan memutuskannya? Itu dalam pertanyaan hati Imam Al-Ghazali. Jadi masih ada tajadub, jadi ada daya tarik ya, antara iya, antara tidak, antara iya, mau gak mampu kalau orang Jawa ya. Faida dari katan faida, pada saat itulah muncul semacam dorongan wayan jazimu alal harbi wal firor, mempunyai keinginan kuat untuk meninggalkan dan lari dari sebuah kehidupan yang tadi yang penuh dengan berbagai macam jabatan dan ketenaran tadi itu. Ya. Summa ya'udu syaitan wa yaqul. Ya, kemudian syaitan berusaha untuk mengulangi ya, berbicara di hatinya, hadi halatun aridoh ya, ini adalah sebuah keadaan yang datang secara tiba-tiba. Iya ka'atu tawi'ah ya, jangan kau mengikuti terhadap suara hati kamu. Fa'idna syari'atul jawal ya, bahwa kehidupan dunia tadi itu ya, keglamoran prestasi, ketenaran tadi itu adalah syari'atul zawal, cepat hilang. Fa'in ada antalah, jika kau tunduk kepada semua itu, waqtarat hadil ja'al arid, dan jika kau meninggalkan kedudukan yang mentereng tadi itu ya, wasya'nu al-mandum al-khali ala tadkir wa tangkis, di mana keadaan yang telah al-mandum al-khali yang ada sekarang ini anit takdiri wa tangkis, semua adalah penuh dengan kekotoran dan watangi dan menyakiti ya. Wal amnu as-salima wal amna as-salima as-safiyah an munaza'abil usul, dan penuh dan keamanan ya, kenyamanan yang selamat, yang bersih dari berbagai macam pertentangan di antara para musuh, orang-orang yang kontra dengan Al-Ghazali. Rubama iltafatat ilai nafsu wala yatarassalak al-mu'awadah ya. Dan barangkali itu aku akan tinggalkan semuanya dan tidak mudah untuk kembali ke sana. Kalau kita sudah meninggalkan dari berbagai macam prestasi itu, tentunya untuk kembali tidak mudah ya. Itu adalah suara yang muncul di dalam diri Imam Al-Ghazali ya, antara tajadud dunia. Falam azal ataradadu, saya senantiasa masih ragu ya, baina tajadud bintang dunia, di antara ketertarikan keinginan dunia, wa dawail akhirah, dan dorongan untuk apa? Untuk lebih concern dengan urusan akhirat. Jadi antara antara iya dan tidak, antara iya dan tidak ya, dalam hatinya ya. Qariban dalam waktu yang cukup tidak lama, min sittati asyhurin, adalah selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu Imam Al-Ghazali mengalami kegamangan, mengalami semacam kegamangan lah, antara iyo ora ya, antara iya dan tidak, antara iya dan tidak ya. Di sini dikatakan hampir dalam waktu kurang lebih min sittati asyhurin, dalam rentang waktu selama 6 bulan. Awwaluha ya, yaitu pada tahun Arba'umiyah Tamani wa Tamanun 488 Hijriyah ya. Wa biha syahri jawaza al-amru hatta al-ikhtiyar ila ittirah ya. Dan dalam waktu 6 bulan inilah sudah melampaui pada batasan-batasan yang ikhtiar untuk usaha antara memutuskan terhadap sikap yang harus diambil di Imam Al-Ghazali. Cuma ba'da antakaro ya, kemarin kan sudah dijelaskan apa yang terjadi, yang dialami oleh Imam Al-Ghazali binturi halatin alai, berbagai macam hal yang muncul, keadaan yang muncul dalam diri Al-Ghazali bin asin bin disani, di mana Imam Al-Ghazali mengalami stroke, tidak bisa bicara ya, bin asin disani yani takallum. Jadi betul-betul dia mengalami semacam tekanan yang berat, sampai ya mungkin karena orang terjadinya stroke itu diantaranya adalah
mungkin terjadi penyumbatan, ya, sehingga dia tidak bisa bicara, ya, pikiran yang berat, ya, sehingga menyebabkan stroke. Bin asli lisani yang takallum, tidak bisa bicara. Wa minai ma'iddati an qabul tu'am. Jadi perutnya kalau sekarang mungkin lah karena penyakit lambung atau nggak mau menerima pencernaan makanan, tidak mencerna makanan perutnya. Wa istislam lil husni walami, ya, dia pasrah dengan kesedihan dan kesusahan, ya. Bikullin qalbihi ilallah wa ihsas bil azi al kamil, dia merasa betul-betul tidak berdaya, lumpuh lah katakan gitu. Zukiro ana wasra ila halatilor wa tahjaya bikulli qalbi ilallah ta'ala, dia sampai pada sebuah kondisi dia pasrah betul totalitas kepada Allah Ta'ala. Ila ayasula ala qalbi al-irad wa anil jah, sehingga memudahkan baginya untuk dia berpaling dari berbagai macam kedudukan, anil jah wal mal harta wal askar, dan berbagai macam relasi yang selama ini dihadapi oleh Imam Al-Ghazali. Ditinggalkan semua kedudukan, jabatan, harta, mungkin dia katakanlah kalau gaji, ya, dan berbagai macam relasi yang selama ini dialami oleh Imam Al-Ghazali. Fajabahu ila dzalika wa bada bi raflati tarikan waroha kullama fid dunya, dia mulai meninggalkan semua apa yang telah dialami dalam kehidupannya. Wa ghairu mubalin bima yaqulun nas, dan dia tidak peduli munculnya berbagai macam spekulasi min ta'wilatin, dan berbagai macam spekulasi, berbagai macam asumsi yang muncul di hadapan publik. Haitsu yahki hujjat Islam lana fayaqulu, sehingga dia menceritakan, ya, Imam Al-Ghazali, id lam yakun fihim aimatil iraq man yajuzu ayyakun al-irad atiradu amma kunti sababan diniyatan, sehingga muncul di kalangan para pemimpin orang di negara Irak orang-orang yang membolehkan untuk dia berpaling dari apa yang selama ini menjadi faktor-faktor yang berasal dari faktor-faktor agama, ya, faktor agama yang ia lakukan untuk meninggalkan semua tadi itu. Idammu anna dzalika wal mansibul a'la fid din, ya, karena mereka menduga bahwa semua itu adalah al mansibul a'la, jadi mansib itu kedudukan, kemudian prestasi tertinggi, kedudukan yang tertinggi dalam aspek agama. Wa kana dzalika mablaghuhum ilal ilmi, dan itu adalah capaian mereka dalam dunia ilmu. Summa iltafakan nas istibadi, kemudian banyak orang ragu dalam mengambil berbagai macam kesimpulan. Wa dhanna min ba'di anil iraq ana dzalika istisari min al-jihadil ula, ada juga menduga sebagian dari para kalangan orang-orang Irak mengatakan bahwa semua itu adalah karena al-istisar, merasa min jihadil ula, jadi duganya dari kalangan penguasa, ya. Wa imam min man qarba min al-ula, diduga juga itu adalah dari kalangan orang-orang yang dekat dengan para aparatur atau para penguasa negara. Wa kana syaidu ilhaqu fi ta'alluq wal inqibat ala wal inqibab, ya, di mana di antara para pejabat negara, ya, para katakanlah istana kepresidenan, ya, itu berusaha untuk memaksa, ya, untuk tidak meninggalkan semua tadi itu, ya, untuk tetap berada di posisi semula. Wa iradi anhum fi ainil difaidi qalihim, tetapi Imam Al-Ghazali berusaha untuk menolak semua tadi itu, permintaan untuk kembali kepada posisi semula. Fa yaqulu hada amrun samawiyun, ya, bahwa ini adalah semua adalah faktor-faktor yang bersumber dari langit, ya. Walaysa lahu sababun illa ainun aswabat ahli Islam wa zumratil ilm, bukan karena faktor-faktor apa yang menjadi penglihatan atau pandangan di kalangan umat Islam ataupun di kalangan para sekelompok para ilmuwan, ya. Waqad qala al-allamah Sayyid Muqtada ra'aitu fi ba'dil majali, menurut salah satu ulama bernama
Al-Allamah Said Al-Murtada, dia mengatakan wa ra'aitu min ba'dil majani, aku melihat dia dari sebagian ya bahwa faktor dia meninggalkan semua tadi itu ya prestasi akademik jabatan yang ia rempuh selama ini adalah dia pernah ya kenapa dia melaksanakan uzlah itu ya ternyata annahu kana yauman yaitu annas, suatu hari Imam Al-Ghazali itu memberikan ceramah, katakan pidato di hadapan publik, di hadapan masyarakat ya fadakhala alaihi Ahmad, dan pada saat itu kakaknya ya yang bernama Ahmad. Jadi Al-Ghazali itu punya saudara namanya Ahmad dalam ceritanya kemarin. Fa ansyadahu, kemudian dia menendangkan. Jadi ketika Al-Ghazali berpidato itu, kakaknya bernama Ahmad ini ansyada, menyanyikan, menendangkan sebuah bait ya dengan ungkapan begini, akhatta bi'adadihim id wallau wa khalfaka al-jahdu id asrahu wa asbaka tuhdi wala tahtadi wa tasma'u wa'dan wala tasma'u fa ya hajarus sahar hatta mata tasilul hadida wala taqta'u ya akhatta bi'adadihim, kau mengambil adadihim, jadi lengan masyarakat. Artinya apa? Gampangnya itu sampean iso ngomongi wong ya. Iso ngomongi wong ya. Ternyata apa yang saudara telah Anda curahkan selama ini ya, itu semuanya berlalu. Ya. Wa asbaka tahdi wa la tahtadi ya. Engkau memberikan nasihat pada orang, memberikan petunjuk pada orang. Wa asbaka, dan engkau menjadi tahdi, memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Walah tahtadi, tapi ternyata Anda gak bisa mengambil petunjuk dari apa yang sudah berikan pada orang lain. Iso ngomongin tapi sampean gak iso mengambil keteladan dari apa yang ada ucapan pada orang lain tadi. Watas mau wa'don, watas mau wa'dan, dan kau mendengar wa'dan, nasihat. Walatas mau, tapi Anda tidak bisa mengambil apa ya nasihat yang telah kau berikan pada orang lain. Faya hajarus sahar, wahai batu yang membuka mulutnya, hatta mata tasimul hadid, sampai kapan ya menajamkan al-hadid, besi itu pada tapi tidak bisa memutus, tidak bisa memotong. Itu adalah ungkapan kakaknya Imam Al-Ghazali yang menyebabkan kenapa Al-Ghazali meninggalkan uzlah dari percaturan dinamika kehidupan yang ada di kota Baghdad tadi itu. Maka dari kasaban ditaki alaikat dunia. Berikutnya, ziaratuhu lima syadil Khalil alaihissalam wa autuhu as-salasah ma'allah ya. Jadi Imam Al-Ghazali mengunjungi ya. Jadi mengunjungi kepada katakanlah kalau sekarang makam-makam ya, jadi kuburan ya. Kalau orang Madura apa namanya? Asta ya. Ya. Jarraba Imam Ghazali qabla uzlatihi. Imam Al-Ghazali mencoba sebelum melakukan uzlah ya. Telah mengalami ya. Jadi sebelum melaksanakan uzlah itu ya ad-dunya bima fiha min zinatil khayal. Jadi Imam Ghazali telah memperoleh, telah mendapatkan, telah menggapai dunia dengan segala isinya. Min zinatil khayal, berbagai macam pernak-pernik kehidupannya. Wal mal ya, tentunya harta. Wal hashmah, penghormatan. Siapa yang tidak tahu Al-Ghazali? Seluruh masyarakat Baghdad dan Irak ya sudah tahu siapa Al-Ghazali. Tidak ada orang yang melebihi kedudukan di atas beliau. Wal manasibil ulia, jabatan-jabatan tertinggi. Wa minat tabahi, kebanggaan ya. Wa tafakhuri ya sama itu, kebanggaan, keangkuhan, kesombongan. Wa ta'ali, dan merasa ya orang besar, orang ya kata orang besar ya. Wa adraka haqiqata wa alamaha. Ternyata Al-Ghazali menemukan hakikat daripada semua itu, wa alama, dan penderitaan, wa masyakila, dan berbagai macam problem yang dihadapi, wa syahwatiha khuluwa wa ngruha, baik yang manis ataupun yang pahit,
wa tabayyana lahu anna kulla dzalika la yusbidul insan. Ini menjadi catatan penting. Ternyata semua dari itu, kata Ghazali, ya. Jadi penghormatan, harta, kedudukan, pangkat, kesombongan, ketenaran, dan semua itu, kata Ghazali, anna kulla dzalika la yusbidul insan. Ya. Tapi ternyata semua itu tidak bisa membahagiakan manusia. Ya. Karena bahagia itu adalah sifatnya ada di dalam hati. Anna dzalika la yusbidu al-insan. Semua dari itu. Ya. Jadi yang sudah diperoleh Al-Ghazali, dia mulai menampak dari bawah sampai prestasi dalam berbagai macam penghargaan yang telah diperoleh itu, la yus'idul insan, semua tidak bisa membahagiakan kepada manusia. Wala yadau lahu at-tuma'nina wal istiqrar, dan semua itu tidak memberikan ketenangan dan kenyamanan. Wasakina wa iman, ya, justru semakin galau, ya, semakin galau. Makanya banyak kalau kita lihat di beberapa negara, di Perdana Menteri bunuh diri, ya, padahal sudah mencapai puncak, ya, puncak daripada karir politik. Kadang-kadang Perdana Menteri, ya, menteri itu banyak bunuh diri, ya, ya, banyak bunuh diri, ya, ya, seperti di Jepang kemarin itu, ya. Karena itu kasus skandalnya bunuh diri, ya. Kalau di Indonesia jarang, ya. Menteri mundur itu jarang kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri, ya, di mana kemarin di Ceko itu, ya, ketika tidak bisa menangani COVID, ya mundur, ya. Orang-orang gentle. Kalau di sini tidak, jarang itu mundur, hanya 1-2, ya. Kata Al-Ghazali, tidak mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Walaja ditahqiqi dzalika yajri katsiran minal ba'i ar-ruqyah. Dan dia memaksa untuk mewujudkan semua itu, mencoba berbagai macam aliran-aliran spiritual, katakanlah thariqah gitu, ya. Ya, dia coba, ya, untuk mendapatkan ketenangan, ya kok. Mungkin berbagai macam aliran tadi itu. Madzhab ar-ruqyah, berbagai macam aliran spiritual. Falam tajidu naf'an, dan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, tidak menemukan, ya. Ila an adraka al-haqiqah, sampai dia mencapai semacam hakikat, ya. Semua tadi itu wali ma'ana thariqal haqiqa ilallah, dan dia tahu bahwa jalan menempuh untuk mencapai hakikat hidup yang hakiki, ya, ketenangan yang hakiki ilallah ta'ala, untuk menempuh bisa usul kepada Allah Ta'ala, ma'rifatu alal wajhi shaqih, ya, harus mengenal Allah dengan cara yang benar, ya. Ma'rifatun mengenal Allah alal wajhi shaqih, dengan cara yang benar. Wa qat'a kullu alaiki dunya, ini menurut versi Al-Ghazali, dan harus memutus semua mata rantai relasi yang terkait dengan kehidupan dunia adalah qalbi, ya. Jadi memutus mata rantai relasi kehidupan dunia anil qalbi, dari hati, liyastati'a taqbalul anwar al-ilahiyah, agar hati dapat menerima pencerahan nur ilahi, cahaya dari Allah, an-alwar al-ilahiyah. Jadi ada cahaya, ada nur ilahi, ya, ada pencerahan dari Allah Ta'ala. Faqarrara, maka dia memberikan putusan, jadi memberikan putusan akhir, al-in'izalah wal inziwa. Dia melaksanakan uzlah, ya, dan memisahkan diri dari berbagai macam watarkid dunya bima fiha fara'a dhahri, dia meninggalkan berbagai macam dinamika kehidupan dunia. Wal iqbal al-kamil, jadi menyongsong al-kamil secara sempurna ala Allah Ta'ala, atas Allah Ta'ala. Dari situlah dia mulai fasyafaru ila Sam, ya. Kemudian dia pergi menuju meninggalkan Baghdad, ya, ke kota Syam, ke Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis ada di Palestina. Ya, Anda bisa bayangkan dari Baghdad, dari Irak itu luar biasa jauhnya. Dia tinggalkan semua, ya, pergi, ya, ke kota Syam, di Damaskus, Syria, bila semua Baitul Maqdis, ke Palestina, ya.
a'adallahu ila muslimina. Nah, ternyata apa? Ya, dia kembali bersama kaum muslimin, katanya bersama kehidupan orang biasa. Wazara qabra Sayyidina Ibrahim Khalil. Dia mengunjungi makam Nabi Ibrahim. Ya. Jadi orang-orang ke makam itu ya orang-orang yang memang ingin mungkin ya ada semacam ketenangan ya agar kembali kepada Allah ya, melakukan nafatilas ya kepada neneknya Ibrahim alaihissalam. Wa hunaka da'a rabbahu. Jadi makam Ibrahim itulah ya ternyata makam Nabi Ibrahim di kota Palestina ya. Wa hunaka da'a rabbahu katsiran. Dia berdoa banyak sekali ya, lama sekali ya. Wa qata'ala nasudan, dan dia memutuskan dirinya untuk berjanji. Jadi dia memutuskan berjanji pada dirinya fal natruk al-Majali hujjah Islam al-Ghazali hadith wa nafsihi aisu yaqulu ya. Jadi Imam Ghazali ketika berziarah ke makam Ibrahim itu dia bersumpah. Ada 3 sumpah yang dia lakukan. Hadis an nafsi ma yaqulu inna lamma qaftu ala turbanil khalil. Ketika Nabi Imam Al-Ghazali berziarah di makam Ibrahim itu pada tahun 489 dia bernada, berujar ya. Jadi bersumpah di hadapan makam Ibrahim, di atas makam Ibrahim itu katakanlah kepada neneknya ya, kepada nenek moyangnya. Apa yang dia sumpah? Al-awwal alla aqbala min ayyi sultanin aymani. Tidak mau menerima ya min ayyi sultanin, jadi dari pemberian uang dari negara ya, tidak akan menerima apapun bantuan uang yang diberikan dari para penguasa. Yang kedua, alla adzaba ila salamin ayyi sultanin, aku tidak akan pergi kepada para penguasa ya, KPTN terwasai ya. Yang ketiga, Allah munadiru ahadan abadan, saya tidak akan berdebat, tidak akan berdiskusi dengan siapapun ya. Katakanlah mungkin kalau sekarang apa bahasanya itu tidak mau puasa komentar ya kamu mau misalnya Allah munadiru ahadan abadan, dia tidak akan berdebat atau berdiskusi dengan siapapun selamanya. Ini adalah janji Imam Al-Ghazali di hadapan makam Ibrahim ya. Waqad habatu Al-Ghazali ala hadis salasa. Jadi Imam Ghazali berusaha untuk menjaga janji yang telah mereka ucapkan di hadapan makam Ibrahim tadi itu. Rogma ilhaqil khalifah wal wuzara ali ayyauda ila riyasatin madrasatin nizam di Baghdad, sekalipun ya al-khalifah presiden katakanlah raja berusaha untuk mendesak, memaksa dan para menteri ya, untuk dia kembali ke kota Baghdad ya, untuk mengikuti kembali pada posisi jabatan sebagai katakanlah rektor ya atau direktur gitu ya di kota Baghdad ya. Falam yaudi ilaiha, dan dia tidak kembali, dibujuk dan segalanya diraih suruh kembali, dia menolak semua itu karena annahu lam yadab li hadis salam wa taqarrub ila sultan. Demikian juga dia tidak akan pergi untuk memenuhi permintaan para penguasa tadi itu ya. Kama annahu kana ya'isu fi itus ala mauridi doyati aikori wakas biadi ayyaku mutadiron alil jabah itu abil wazir illa ila nidamiyah ya. Dia hidup di kota Tus ya, dari mengandalkan dari hasil kekayaan yang telah selama ini dia peroleh. Aikori wakas biadi hasil kerja hasil pekerjaan dia sendiri ya. Wa yaqulu mutadiron anil ijabah setelah bil wazir lil audadillah didomi, dan dia menolak ya, dia menolak memberikan jawaban terhadap permintaan para menteri untuk kembali ke kota Baghdad ya. Wa adamul a'dad al muayyanati wal mu'tabadarati ya. Adapun alasan yang beberapa alasan yang paling besar ya, alasan-alasan yang paling besar
Di antaranya adalah annani la'abadu minas sultani syai'an. Saya tidak akan menerima sepeser pun, ya, kalau katakan sekarang itu, saya tidak akan menerima sepeser pun pemberian dari para penguasa. Jadi nggak mau katakanlah diberi bantuan apapun, serupiah pun, sedikit pun dari para penguasa. Walam yakul li bi Baghdad dai'atun, ya, fayakun tariqatul ma'isyati alayya masdud, ya. Padahal aku tidak memiliki apa-apa di kota Baghdad, tidak mempunyai kekayaan apapun sedikit pun, ya. Tidak ada kekayaan bagiku di kota Baghdad, ya. Fayakun tariqatul ma'isyati alayya masdud. Oleh karena itu jalan penghidupanku akan tertutup, ya. Wa dahlul qalil fi dai'ah, dan apa? Dahlul qalil, jadi income, masukan yang sedikit, ya. Fi dai'ati, dalam kekayaannya, alati bitu seandainya kota itu yakfi ma'isyatu hadha ta'if wal atfal wal mubalaghah bil isad wal qanaah. Tapi kekayaan yang selama ini saya miliki cukup bagiku untuk menghidupi keluargaku, walaupun dalam sangat sederhana, gitu. Jadi dia betul-betul sudah pasrah bongkoan, ya, tawaran-tawaran yang disampaikan oleh dia, penguasa dan beberapa relasi dari para menteri itu semua ditolak. Dia berkeyakinan hanya mengandalkan dari selama ini yang telah diperoleh dari penghasilan dia bekerja, dan dia akan berusaha untuk hidup secara sederhana. Kemudian berikutnya, wa baqiya fi Dimishq fatratun al-lafaqi al-fatin qayyimah. Nah, ternyata selama di Damaskus di Syria, Damaskus itu Syria, ya, kalau sekarang di Syria. Nah, di sana Imam Al-Ghazali menyusun mengarang berbagai macam karya, ya, karya akademik yang sangat luar biasa, ya. Wa allafa fihi mu'allafatun qayyimah summa qadara Dimishq wa akhadha yaqulu yajulu fil bilad. Ternyata setelah di Damaskus di Syria, dia meninggalkan Syria, dan dia berusaha untuk keliling, ya, melakukan pengembaraan, ya. Jaulah itu ya keliling, ya, fil bilad, di berbagai macam belahan dunia. Fataqala min ila Misra, masuk di kota Mesir. Anda bisa bayangkan dari Damaskus, Syria, kota Mesir itu berapa ratus, ya, mungkin bahkan ribuan kilo, ya. Wa tawajjah min ila Iskandaria, dan menuju ke kota Iskandaria. Iskandaria itu adalah, ya, di Mesir, di kotanya Mesir. Faqama biha muddata salasa sanawat, tinggal di Iskandaria, di kota Iskandaria itu hampir sekitar 3 tahun. Wala na'lamu yaqinan sabab warad dari Dimishq, dan tidak diketahui secara apa yang menyebabkan dia meninggalkan kota Damaskus tadi itu. Wa in kana in subki wa ghairuhu asyara ila anna sababa murafaqati wa anna dakhala al-madrasah al-aminiyah fa wajada al-mudarris yaqul, ya. Jadi yang menyebabkan kenapa Al-Ghazali meninggalkan kota Damaskus, ternyata suatu hari, menurut versinya Imam Ibn Subki, ya, suatu hari, ya, Imam Al-Ghazali itu masuk di sebuah madrasah, di sebuah lembaga pendidikan. Nah, wajada al-mudarris yauman, ya. Kemudian Imam Al-Ghazali menemukan seorang guru, ya. Yaqul, ya, guru itu menjelaskan, qala Al-Ghazali wa yudarisu kalamahu, ya, fa khusya ala nafsi al-ujba fa faraqa Dimishq wa akhadha yadullu fil bilad, ya. Jadi ketika menemukan sebuah lembaga pendidikan madrasah, ternyata gurunya itu cerita bahwa Al-Ghazali itu orang hebat, orang luar biasa, ya. Dan Al-Ghazali mendengar sendiri, ya. Ya, Al-Ghazali mendengar sendiri, khawatir dirinya, di dalam dirinya Al-Ghazali ada rasa ujub, bangga diri, soal apa, katakanlah, dia merasa, ya, katakan ujub itu membanggakan diri, dia itu bukan orang biasa, gitu loh maksudnya. Nah, akhirnya apa? Setelah ada perasaan seperti itu, fafarqa Dimishq, akhirnya apa?
Dari kasus itu dia meninggalkan kota Damaskus, wa qad yadulu fil bilad, dia berusaha untuk keliling ke berbagai macam negara. Kama dzakara sababan akhar ya, ada yang mengatakan faktor lain bahwa dia meninggalkan di Damaskus adalah ingin menemui seorang presiden yang mana Yusuf bin Tashfin Sultan Al-Maghrib sebagai presiden atau kepala negara di kota Maroko ya. Itu adalah beberapa peristiwa yang dialami oleh Al-Ghazali dalam perjalanan hidupnya. Waqat angkara Ustaz Abdurrahman Badawi ziarah hujjah Islam di Misr wal Iskandariyah hasyaqul hadar riwayah dhaifah. Itu ada mengatakan perjalanan Ghazali ke kota Mesir adalah sesuatu yang tidak benar ya. Alasannya wadzahiru ya, wadzahiru anna maqalahu al-Ustaz Baidawi perjanahu ad-diqah haitsu bana andama sabri ila Misra wal Iskandariyah haitsu ana Yusuf bin Tashfin wa Sufiyah. Jadi cerita itu ada mengatakan tidak benar. Wa ala hada nahnu amama syai'ain. Jadi kalau perjalanan Ghazali ke Mesir dianggap tidak benar, maka ada dua hal yang poin penting adalah pertama, awalan anna sabaru hujjah Islam ila Misra wal Iskandariyah wasani adafi wa ada sabar. Kenapa Imam Ghazali meninggalkan Damaskus, Syria dan ke Mesir? Yang kedua, faktor apa yang melatar belakangi ketika dia melakukan perjalanan itu? Al-awwal anna faqaddarahu katsirun minal mutarjimin ya. Sebagian besar para penulis ya autobiografi al-muhaqqiqin min sifatil jazmi al-Hafidz Ibnu Asakir, di antara para penulis sejarah tadi itu namanya adalah Hafidz Ibnu Asakir wal Allama Ibnu Subki, seorang ulama bernama Ibnu Subki, wal Hafidz Al-Aini wal Al-Alama As-Sufdi ya, wa Sayyid Utato Az-Zubairi ya. Wa masani antabi para hadis sabar ala waladi rajibuwa ya. Adapun yang mendorong dia melakukan perjalanan ya dan meninggalkan kota Baghdad, kota Damaskus, Syria tadi itu, wabad'uhu bitijwalin fil buldan, dan dia mulai melakukan traveling, petualangan tadi itu ke berbagai macam negara, di antara dalam Masjid Iskandariyah. Dua hal. Pertama, ternyata masalahnya sepele ya. Masalah sepele. Kenapa Imam Ghazali kok meninggalkan kota Damaskus ya, di mana di Damaskus dia mengarang berbagai macam prestasi akademik. Salah satu di antaranya adalah apa? Kitab Ihya Ulumuddin ya. Malah kata Al-Ghazali ya, apa yang diamati Imam Ghazali, anna ulama di Misko ya. Jadi para ulama, katakanlah kiai gitu. Jadi para cendekiawan, para asatidz, para guru-guru mengajarkan kitabnya Al-Ghazali di sekolahnya mereka. Al-Ghazali yang kitabnya banyak karangan itu ternyata kitabnya dibuat referensi, dibuat rujukan ya. Katakan kitab ini diajar di pondoknya gitu, di madrasahnya. Ya terusuna kutub yudarrisuna kutubahu fi madarisihim. Jadi karya-karya Al-Ghazali itu dibuat semacam referensi ya. Dibuat semacam bahan ajar gitulah ya. Wa yadruna ilal Ghazali natrata ijlalin wa ikbar. Semua memberikan apresiasi ya, bahwa karyanya luar biasa, memberikan penghormatan lah, mengakui lah ya. Kalau bisa amru anna al-Ghazali fala yufrita min aidihim yatasabbabuna bi wa yukhiruna al-khalifah wa ashabu anhu fa yazidu ad-dinata ya. Nah, lau ingga syafa amruhu, jika ia tersingkap ya masalahnya, annahu la yufrita min aidihim, tapi memang Ghazali tidak bisa lepas dari apa? Dari sanjungan. Jadi mesti orang masih mengeluh-elukan beliau bahwa Ghazali bukan sembarang orang yang hebat ya, sehingga berbagai macam kitabnya rujukannya menjadi bahan
ajar di berbagai macam lembaga dan madrasah. Masih orang mengeluh-elukan wa yabiruna al-khalifah ashabahu anhu, dan tentunya para kiai, para guru-guru tadi itu memberikan informasi kepada aparatur negara, ya, bahwa lahir dalika, dan itulah Al-Ghazali tidak menginginkan seperti itu. Niso malah gak kerungu, ya. Niso malah gak kerungu. Kalau bisa semua mereka gak tahu, walaupun dia sudah punya karya yang banyak dari itu, ya. Wa innama harba minasyuhrati wa athar al-ujlah, dia berusaha untuk lari, ya, dari ketenaran, ya, jadi kepopuleran tadi itu. Jadi iso malah wong gak usah kerungu, gak perlu tahu, ya. Wa innama harba minasyuhrati, dan dia sebenarnya ingin lari dari kepopuleran, ketenaran, wa athar al-ujlah, dan dia lebih memilih untuk mengasingkan diri, wa andama ta'aruf ahadin ilallah, dan tidak akan ingin kenal, ya, kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Ta'ala, ya. Wal aisu fi rikabillah, dan dia hidup dalam keluasan kelapangan Allah Ta'ala. La yusbilu ahadu ahad, la yusbilu anhu ahadun, yang tidak diganggu oleh seorang pun. La malu wala jalu, tidak diganggu oleh hartanya, oleh kedudukannya, wala syuratu, dan kepopulerannya. Faqad dzakara Al-Ghazali ilam sa'u an kahfi al-muhawalatihi. Imam Al-Ghazali berusaha untuk menjelaskan kepada dirinya tentang bagaimana dia usaha. Kaifiyah di muhawalati, cara, ya, usaha dia al-khuruj min Baghdad, ya, keluar dari kota Baghdad, mudhiran fi iradatul haji. Jadi dia keluar dari Baghdad supaya diperbolehkan. Alasannya apa? Menunaikan haji. Kalau alasan yang lain mungkin nggak diizinkan untuk meninggalkan kota Baghdad oleh para penguasa, oleh pihak para di antara akademisi dan segalanya. Hatta la yakhula al-khalifah wa ashabu, sehingga tidak menghalangi, ya, para teman-temannya, ya, koleganya, ya, presiden duna safarihi, untuk melakukan perjalanan itu. Jadi kalau ada alasan haji tidak ada yang menolak, tidak ada yang menghalangi. Fa'afa alaihim as-safar, ya, Imam Al-Ghazali berusaha untuk menyamarkan, ya, menyembunyikan daripada kepergiannya dari kota Baghdad itu. Which ada safari kata la yashghilu ahadun, jadi alasan tujuan daripada kepergiannya sehingga tidak mengganggu kepada siapapun. Wa hakadha lama unifi bi'anau yumkinu ayudira bidimis kafarqa hatta lastahira wa yaqudu al-ujba wal kibra. Jadi intinya meninggalkan kota Baghdad itu adalah agar tidak ada unsur ujub, ya, tidak ada unsur ujub dan kesombongan, wal kibr, ya. Wa hadad dafi, jadi faktor inilah, dorongan inilah, wa ma asyara lai al-alab al-sufi taklan anil habib bin asakir innahu tadi itu innahu sadaqa dukulahu yauman al-madrasah al-aminiyah fawajada al-mudarris yaqul, jadi tadi itu sudah dijelaskan bahwa kenapa meninggalkan Baghdad, ya, meninggalkan Damaskus, dan dia mau pergi ke Iskandar dan Mesir. Dia adalah suatu hari ketika di Damaskus masih menemukan orang untuk mengeluh-elukan, ya, mengakui terhadap karya Al-Ghazali, karena kitabnya adalah dipakai sebagai rujukan dalam pembelajaran yang ada di Damaskus tadi itu. Ada cerita lain, ya. Wa dzakara Ibnu Subki dalam cerita dalam penjelasan Ibnu Subki, Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali itu jalan yauman fi sahdil jami. Imam Al-Ghazali itu duduk, ya, suatu hari duduk di halaman Masjid Jami, ya. Jadi ada Masjid Al-Jami Al-Umawi, Masjid Jami Al-Umawi. Jadi katakanlah masjid besar gitu, masjid agung, ya, di Damaskus. Wa jama'atu minal muftin yatamasyawna fi sahra. Di antara para ulama, para mufti itu, mereka jalan-jalan di halaman masjid itu. Wa idan bi Qurawiyin, ya. Wa id bi Qurawiyin, tiba-tiba ada seorang desa, om desit, ya. Tiba-tiba ada seorang desa atau mustaftiyan datang kepada para mufti itu.
Jadi seorang desa itu datang menanyakan para ulama-ulama, para kiai-kiai itulah kalau sekarang. Datang para mufti menanyakan, minta fatwa, minta jawaban hukum. Walam yaruddu alaihi jawaban. Ternyata pertanyaan yang disampaikan oleh orang desa ini, oleh para ulama, oleh mufti itu, para mufti nggak dijawab, nggak iso jawab pertanyaan itu. Wal Ghazali yata'ammal. Imam Ghazali berpikir, yata'ammal berpikir. Falamma ra'a al-Ghazali annahu la ahada indahu jawabahu. Nah, setelah melihat Imam Al-Ghazali dari para ulama kiai itu, orang-orang besar tidak bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang telah disampaikan oleh orang desa itu, wa ya'izu alaihi adama irsyadi da'ahu, dan berusaha untuk menghibur kepada orang desa itu, karena di antara para mufti itu, para ulama tadi tidak memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang disampaikan, da'ahu fajabahu. Akhirnya Imam Al-Ghazali memanggil orang itu. Wong sing desono dipanggil, orang kamu dipanggil dan diberikan jawaban. Faqadal Qurawiyu yahza'u bihi. Akhirnya orang desa itu menghina, meremehkan, melecehkan. Wayakul, dan orang desa mengatakan, inna kibarul muftin ma'jabun. Jadi orang-orang mufti kiai-kiai besar itu gak iso jawab pertanyaanku. Wa ada fakirun amiyun. Jadi wong sing kiri ini karena dia nggak tahu siapa sebenarnya Al-Ghazali itu. Orang desa tadi nggak kenal bahwa dia adalah Al-Ghazali yang orang besar. Dikatakan wa ada fakirun amiyun, seorang yang kiri, yang melarat, yang orang yang tidak terkenal. Kaifa yujibun, bagaimana dia bisa menjawab pertanyaanku? Yang pertanyaan tadi tidak dijawab oleh para mufti. Wa kana haula'il muftun yang duruna ilaihima. Jadi para mufti itu, para ulama, tentunya kalau mufti itu kan pakai songkok kebesaran. Di Mesir itu namanya Al-Azhari. Para mufti itu ada menggunakan semacam pakaian kebesaran. Tentunya mereka para mufti itu menggunakan semacam simbol-simbol kebesaran. Nah, ketika Al-Ghazali memberikan jawaban, para ulama, para kiai, para mufti itu memandang kepada Imam Al-Ghazali dan orang desa tadi. Falamma faragha min kalamihi, setelah selesai dari pembicaraannya, da'au al-Qurawi. Jadi para mufti itu memanggil orang desa tadi itu, wong sing takon, wasa'alu, dan menanyakan kepadanya, man ladzi haddatsaka bi hadzal amin. Apa yang Anda ceritakan pada orang yang bodoh ini, orang yang tidak terkenal, katanya gitu. Wasyarafa lahum al-hal. Kemudian orang di kampung dari itu menjelaskan kepada mereka kondisinya. Jadi realitas pertanyaan yang disampaikan kepada Al-Ghazali. Faja'u ilaihi, kemudian para mufti itu datang kepada Al-Ghazali, wa alimu, dan mereka tahu fadlahu akan kelebihan wa ilbaran ilmunya, wa sa'aluhu, kemudian menanyakan para mufti itu kepada Al-Ghazali, ayat di dalam majlisan. Jadi akan mengadakan semacam forum gitu loh. Katakanlah misalnya ada semacam debat atau apa, Wa'andhum in bagiya ila sanin ayamin fasabaru min lailati. Imam Al-Ghazali berjanji kepada mereka, suruh dia diberi waktu, katakanlah 3 hari nanti akan datang. Ternyata pada sebelum hari hanya Imam Al-Ghazali meninggalkan. Jadi tujuannya apa? Gak ingin terkenal. Kalau dia tadi datang di forum itu, di seminar itu, katakanlah dia akan menyampaikan berbagai pikiran-pikirannya. Tentunya orang semua tahu bahwa ini adalah orang hebat yang dikatakan orang kampung tadi. Wadafi asani. Adapun faktor yang kedua, ini Wadafi asani, adapun faktor yang kedua, warwa safari, yang melatar belakangi kepergian beliau adalah al-qiyam bijawlatin siyahiyatin ruhiyah, adalah melakukan semacam jaulah, perjalanan spiritual, wisata religi lah,
Jadi berjanji dengan kiai dengan para mufti itu melakukan diskusi tentang ilmiah ya, diskusi ilmiah ya, dalam sebuah di masjid tadi itu yang sudah dijanjikan ditinggalkan oleh Al-Ghazali karena dia lebih mengutamakan untuk melakukan jaulah lawatan siyahiyah ya, katakan ya wisata religi di ziaratul masyahid wal kubur ya. Al-Ghazali lebih senang mengunjungi al-masyahid, tempat-tempat ya bersejarah, tempat-tempat makam orang-orang yang syuhada ya, masyhad tempat-tempat makam para syuhada, wal kuburan dan kuburan, wal masajid dan masjid, ziarah ziyadatun fil ihtiyat, agar dia mendapatkan tambahan dalam mengambil al-ihtiyat, nasihat, keteladanan, wa tadakkur ya, wa ta'asi bisolihin, dan mengikuti kepada ulama-ulama soleh, wal imam ya la yazalu fi uzlati. Jadi Al-Ghazali senantiasa dalam pengasingan ya, uzlah. Wa hada ma yusyairu ilahi ini usugi haitsu wastamarra yajuru fil buldan. Jadi dia terus-menerus melakukan petualangan, perjalanan ya, wa yazurul masajid wa yatufu ala turab wal masajid. Dia senang mengunjungi keliling dan kuburan-kuburan ya. Ini adalah sebuah kondisi yang berbalik dari sebelumnya. Agak sedikit nih. Wa idza kana al-gharam min safarihi ya. Apabila tujuan dari perjalanan Ghazali wa hada jaulatun ruhiyah, semacam perjalanan spiritual tadi itu ya, lawatan spiritual di ziaratul kubur wal masajid, mengunjungi beberapa kuburan dan masjid, wa huwa qad baqiya ala uzlati qarabatu asra sinina, di mana rentan waktu yang ia lakukan itu adalah kurang lebih mencapai 10 tahun. Jadi Al-Ghazali 10 tahun itu hanya lakukan kunjungan ya, mengunjungi kuburan ya, masjid ya. Hanya itu aja yang dilakukan. Kama yaqulu Ibu Abdul Waqir Al-Farisi, cuma dikatakan oleh temannya namanya Abdul Waqir Al-Farisi. Fala maniya min ayyakuma Imam Ghazali bi ziyarati masjid imamihi al-Andor Muhammad bin Syafi'i. Ada yang mengatakan Imam Al-Ghazali mengunjungi masjid ya, katakan imamnya ya, gurunya, yaitu adalah Imam Muhammad bin Syafi'i. Jadi Al-Ghazali mengunjungi makom Imam Asy-Syafi'i yang ada di kota Mesir. Wa dhahir dan kuburannya di Misra, wa turba Sayyid Nafisa wa Sayyid Zainab min akhwadi Rasulillah. Jadi mengunjungi beberapa kuburan ya, Siti Zainab ya, salah satu di antara cucu Rasul, cucu daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa ma taskharu bihi Misr min turbi kibaril ulama sholihin, di mana Mesir itu adalah menjadi kebanggaan banyak di antara makom-makom ulama-ulama besar dan ulama-ulama yang solih yang ada di kota Mesir. Kal Imam Al-Lais, Imam Lais itu adalah murid Asy-Syafi'i, wal Imam Al-Muzani. Imam Muzani adalah salah satu santrinya Imam Asy-Syafi'i yang punya kontribusi besar di dalam perkembangan pemikiran madzhab Asy-Syafi'i, namanya Imam Al-Muzani. Wa min masajidin hammah, mengunjungi beberapa masjid yang sangat penting. Kama Masjid Umar Amr bin Al-As, jadi masjidnya Amr bin As, karena Amr bin As pernah dijadikan dia akan menjadi gubernur di kota Mesir wa ghairihi. Wa kadzalika al-hal bin nisbati al-Iskandariyah ada Thaqr al-Adhim. Jadi demikian juga beliau mengunjungi semacam kota yang dikelilingi dengan benteng yang begitu besar ya. Alladzi izdada bi kuburi sholihin di Iskandariyah. Di Iskandariyah itu adalah kota yang banyak beberapa kuburan orang-orang saleh ya. Kama anna Abu Muhammad Al-Utsmani wa ghairu qalu samina Muhammad bin Yahya Al-Abdari Al-Mu'anti yaqulu ra'aitu bil Iskandariyah kana syamsa tala'at min maghribiha. Jadi kota Iskandar itu adalah kota yang terkenal dengan beberapa banyak peninggalan-peninggalan makam kuburan para ulama ya. Fa'ala tawi hadza nat'afu al-qawla bi anna dafi wa ra'sa fari Misr
wal Iskandari wa al-asmu al-mudi di Bukhari Yusuf Astaqfir. Jadi dari data ini memberikan semacam yang mendorong Imam Ghazali Kota Mesir bukan ingin menemui seorang seorang presiden ya. Jadi namanya Yusuf bin Saqafir, Yusuf bin Tashifir itu adalah seorang presiden yang pernah menjabat di Kota Mesir ya, itu kan dugaan sebelumnya ya. Kemudian wa ana hadri wa ya kama zakam tajimun lahu bisibun tafi wa tamrid haitsu qala ba'da antar kana dafi wa khawful Ghazali minal ujbi ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa kenapa Al-Ghazali melaksanakan uzlah, meninggalkan berbagai macam jabatan-jabatan yang tadi itu dijelaskan yang ia telah rempuh dan berbagai macam prestasi akademik ya, itu adalah dikhawatirkan ad-dafi, ini poin penting ya, ad-dafi ya huwa khawful Al-Ghazali minal ujbi ya. Jadi Al-Ghazali khawatir adanya unsur ujub ya, membanggakan diri ya. Karena khawatir yang mendorong adalah khawful Ghazali minal ujbi. Jadi yang dikhawatirkan Al-Ghazali kenapa ditinggalkan semua dari itu ya, jabatan dari pemerintahan, jabatan di dunia akademik ya, ketenaran, kepopulerannya, tidak lain adalah karena wedi kena penyakit ujub ya. Kalau sekarang kan tidak, orang masih malah justru mencari-cari jabatan-jabatan yang memang ingin direngkuh ya, ada diraihnya, tapi justru Al-Ghazali tidak. Semua itu khawatir menjadi ujub, karena ujub adalah salah satu yang menjadi penyebab penyakit yang akan melanda di dalam diri Imam Al-Ghazali. Wakilah itu adalah ada yang mengatakan begitu. Kemudian wasanian Al-Ghazali tarka asimatal khilafah wa khalifataha wa madrasataha wa ma'alahu fiya min jah. Faktor yang kedua adalah Imam Ghazali meninggalkan kota Baghdad tadi itu ya, wa khalifataha wa madrasataha ya, jadi lembaga yang ia tinggalkan ya, wa ma'alahu fiya min jah, dan hal yang terkait dengan jabatan ya, waqtar al-uzlah lil junub ila suqulil wahdah. Jadi kan Imam Al-Ghazali memilih uzlah itu karena dia cenderung ya ila suqulil wahdah, jadi ketenangan yang menyatu dalam dirinya. Ini sudah mulai pada masuk dunia sufistik ya. Suqulil wahdah, menyatunya jiwa Al-Ghazali dengan Allah Ta'ala. Wasfa'ul qalbati ya, kejernihan ya, al-khulwah ya, khulwah ya, al-khulwah itu ya menyendiri ya, wa burdan ibadati, ada rasa kedamaian dalam beribadah. Wal budu anis syuhrati wad daudha, dia mencoba menjauhkan dari kebisingan, kegaduhan ya. Dan kaifa yarumu mau farrominhu ya, di mana Al-Ghazali semua itu telah tinggalkan, lari dari semua itu. Wa hada ma yata'ayyadu bimada ilaihi sahibu mir'atil jinan yaqul ayat wa kaifa yadhkuru annahu qasada al-mulka al-madhkur li arabin wa huwa minal muluki harab ya. Bagaimana kan ada yang menduga bahwa Imam Ghazali ingin mengejar semua itu, berbagai macam jabatan kepopuleran ya. Ternyata dia justru lari meninggalkan semuanya itu ya. Pokoknya kata al-jah al-wasif wal maqam ar-rafiq, di mana Al-Ghazali kota Baghdad telah menemukan sebuah puncak prestasi, pangkat atau jabatan yang tinggi ya. Wal maqam ar-rafiq, dan kedudukan yang wal maqam ar-rafiq, jadi kedudukan yang sangat tinggi. Fakta fil khuruj an dzalika, justru dia berusaha untuk keluar dari semua itu. Di mana tujuannya adalah meninggalkan kota Baghdad, dan alasannya adalah untuk melaksanakan haji agar tidak dihalangi oleh orang-orang tokoh-tokoh yang
Liadai ma alaihi min furudil manasik summa adal yasam wa aqama bima aqama wa aqama biha ma aqama summa yadkhulu al-qaul. Ya. Ya, ini adalah beberapa argumen-argumen Al-Ghazali. Ternyata bahwa poinnya bahwa kenapa orang sudah mencapai berbagai macam prestasi, kedudukan, ketenaran tadi itu semuanya adalah tadi itu khawatir ada unsur namanya riya. Jadi intinya itu ya. Tadi wong wedi karena apa di dalam hatinya ono unsur tidak ikhlas. Ya. Jadi dia Al-Ghazali berbalik menjalani dunia sufistik, menjalani dunia sufi. Makanya niat itu menjadi penting, kebersihan jiwa. Makanya Allah mengatakan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih. Ya, jadi orang yang membersihkan jiwa. Karena khawatir apa? Khawatir ketenaran, kejabatan yang itu semuanya menjadi sirna untuk Al-Ghazali, sehingga mengalami semacam kegalauan, kegoncangan dalam jiwa Al-Ghazali, sehingga dia ditinggalkan semua itu di kota Baghdad dan melakukan sebuah petualangan yang panjang sampai ke mana? Ke Damaskus, ke Palestina, kemudian ke mana? Al-Iskandariyah, dan bahkan mengunjungi beberapa kuburan makom, terutama ya makomnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Muzani dan Imam Al-Laitsi yang ada di kota Mesir. Itulah beberapa sekilas perjalanan Al-Ghazali ya yang ada di dalam kitab ini ya. Dalam kitab ini masih ada cerita berikutnya ya, kita isi pada hari Sabtu dan Minggu. Nanti setelah kita membaca sekilas tentang biografi Al-Ghazali, insya Allah nanti kalau hari Sabtu Minggu saya akan baca kitab Ihya Ulumuddin. Maka saya ingin pertama kali melihat seperti apa Al-Ghazali, karena kitab ini adalah menjelaskan sebuah abstraksi, sebuah gambaran bagaimana profil Al-Ghazali. Nah, saya ingin mendalami dulu dalam abstraksi itu apa sebenarnya Al-Ghazali, gambaran Al-Ghazali. Ini dalam buku ini disebutkan. Jadi perjalanan soal lebih lengkap ya. Makanya dikatakan kitab terjemahan. Kita yang bicara tentang buku biografi Al-Ghazali. Kalau hari Sabtu Minggu saya akan baca Ihya. Ya terserah jenengan sampai ngomong ya. Boleh aku ngoco ya. Kalau sampai bawa kitab tidak ada masalah ya. Kemudian nanti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis nanti kalau kitab Imam Al-Wasiyah Matbulah itu selesai, nanti kita tambah kitab lain ya, yang nggak terlalu besar supaya nggak lama ya, sebulan 2 bulan selesai ya. Jadi kita akan kecil-kecil aja, kita isi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Sabtu Minggu nanti kita membaca Ihya Ulumuddin ya. Saya belum pernah ngaji ya, sudah punya kitabnya, bahkan punya kitab tahqiqnya. Jadi kitab tahqiq itu kalau kita lihat, kita baca dalam biografi Al-Ghazali, di mana Al-Ghazali mempelajari hadis dalam usia yang sudah lanjut. Di kitab ini dijelaskan Al-Ghazali itu mempelajari hadis kalau tidak ada usia sudah 48 ya. Kita tahu Imam Al-Ghazali usianya adalah 55 tahun. Jadi di saat-saat akhir injur time dia baru belajar hadis, menghafalkan belajar Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Imam As-Sistani, beberapa ulama tokoh hadis. Bahkan di dalam kitab ini disebutkan seandainya Al-Ghazali belajar hadis pada usia yang muda, maka prestasi beliau bisa melampaui dari apa yang telah dicapai oleh para kolektor hadis. Ya, ada yang mengatakan begitu. Kalau seandainya Imam Ghazali berkesempatan belajar hadis pada awal-awal ya, belum pada usia yang senja, dia akan bisa melampaui terhadap capaian prestasi yang itu adalah pendapat orang. Ada pemikiran, ada orang mengatakan seperti itu. Mungkin karena kecerdasan daripada Imam Al-Ghazali. Baik, saya kira itu ya, makanya kita mempelajari autobiografinya, lalu nanti kita mempelajari kitabnya ya, sehingga nanti ada gambaran seperti apa sebenarnya Ghazali. Kenapa? Karena saya menjadi penasaran kenapa Imam
Ahlussunnah wal Jamaah, sebuah aliran mainstream ya, itu yang menjadi dasar dalam pijakan tasawufnya adalah Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Dalam kajian tasawuf yang lalu, dalam kitabnya Pak Said Agil Sirot itu, ternyata Imam Al-Baghdadi itu kalau kita runtut dalam silsilah keguruannya adalah juga masih ada kaitannya dengan orang-orang yang berpaham Syiah ya, dalam kajian tasawuf yang lalu itu ya. Jadi masih ada mata rantai ya. Masih ada silsilah yang ada hubungannya dengan orang-orang ada Syi'i, di mana sebenarnya sebagaimana dikatakan Gus Dur bahwa Syiah itu adalah NU plus gitu. Ternyata memang ada kecenderungan yang sama. Orang Syiah itu adalah orang yang mengkultuskan terhadap kuburan, ya, peringatan-peringatan ritual. Sama dia itu di TV, di Karbala, ketika Asyura dan segalanya. Nah, itu adalah hampir ada kesamaan. Berbeda dengan orang-orang yang Wahabi, ya, itu adalah anti seperti itu. Memang ada kecenderungan yang sama. Bisa dilihat di dalam kitabnya Syekh Ali Al-Maliki tentang mafhum yajib an tusahhih. Ya, beberapa pahaman yang perlu diluruskan ya. Itu juga bisa kita temukan di dalam beberapa literatur, antara lain yang menjadi rujukan di antara ulama-ulama Sunni adalah kitabnya Syekh Ali Al-Maliki, mafhum yajib an tusahhih, beberapa pahaman yang perlu diluruskan. Baik, saya kira itu dan ternyata di kitabnya Al-Ghazali itu oleh salah satu ulama ya, itu ada semacam kritik ya, kritik yang mencoba menelaah terhadap beberapa hadis yang dikutip Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan secara jujur mungkin ya, kenapa kok muncul kritik? Namanya tahqiq ya. Kitab hadis-hadis di dalam kitab Al-Ghazali ditakhrij. Jadi ditakhrij apa? Ditelusuri ya, pada rujukan aslinya. Ya. Di sana ternyata ditemukan beberapa hadis yang kualifikasinya ada yang mengatakan lemah, ya, dhaif, bahkan memberikan penilaian. Itu sesuatu yang biasa ya dalam dunia akademik, orang dikritik ya, tentang bagaimana kualifikasi hadis yang dikutip oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya ya. Karena memang kalau kita lihat dari segi kronologinya, sejarahnya, memang Al-Ghazali ini mempelajari hadis dalam usia sudah lanjut usia, di atas usia 48 tahun ya, 48 ya kalau di kitab ini. Sehingga dari kecil karena memang dia mendalami tentang dunia filsafat ya, dunia filsafat ya. Bahkan dia di dalam beberapa kitab-kitab yang dia tulis ya, yang di dalam kitab tahqiq itu disebutkan lebih dari 34 karya Imam Al-Ghazali ya. Sehingga dari sekian kitab yang ada itu, ada salah satu kitab yang hanya bicara tentang fikih, yaitu namanya Al-Wasit ya, yang saya baca ini. Jadi Al-Wasit itu adalah salah satu karya Imam Al-Ghazali di bidang fikih ya, di bidang fikih ya. Nah, seorang mahasiswa bernama Ali Muhyiddin Ali Al-Qurrah ini, dia menulis macam disertasi mentahqiq terhadap pikiran-pikiran Al-Ghazali dalam bidang fikih. Nah, kemudian ia menulis tentang biografinya dalam rangka melengkapi itu ya, yang saya anggap cukup menarik juga, deskripsi tentang gambaran Al-Ghazali yang ditulis oleh penulis kitab penulis tahqiq kitab Al-Wasit fil Ghazali ya, Al-Wasit fil Madhab ya, karya Al-Ghazali. Jadi salah satu karya Imam Al-Ghazali dalam fikih namanya Al-Wasit fil Madhab. Baik, saya kira itu insyaallah nanti kita lanjutkan di hari Sabtu berikutnya tentang kelanjutan tentang biografi daripada Al-Ghazali. Kita harapkan nanti seminggu ada 2-3 kali pertemuan selesai, sehingga nanti kita lanjutkan dengan membaca kitab
Al-Ghazali Ihya Ulumuddin pada juz awal ya. Kita ingin menelaah karya beliau, karena salah satu karya Al-Ghazali yang monumental adalah kitab Ihya Ulumuddin ya. Dan kitab yang terakhir kalau kita tidak keliru adalah Minhajul Abidin. Itu kitab terakhir Imam Al-Ghazali ya. Tapi yang monumental adalah kitab Ihya Ulumuddin. Dan ternyata di dalam sejarah ini disebutkan bahwa Al-Ghazali menyusun kitab Ihya itu adalah 10 tahun. Beliau menyusun ada di kota, di masjid apa? Al-Jami. Di mana itu? Masjid Jami di Al-Umawi di Damaskus ya. Itu kita temukan di dalam buku ini. Jadi arahnya dalam perjalanan, lawatan perjalanan panjang dari ziarah ke Madinah, ke Mekah, ya, Baitul Maqdis itu di situ adalah karya-karya beliau. Mulai dia menulis dalam rentan kurang lebih disebutkan Asyra Sinin. Jadi saya kira itu makasih semuanya. Mudah-mudahan ini menjadikan pembelajaran bagi kita bahwa intinya bahwa hasil kajian Al-Ghazali bahwa kenapa beliau mengalami kegamangan ya. Tadi tidak lain adalah tadi khawatir terjebak dengan persoalan-persoalan yang menyangkut penyakit hati ya, ria, tidak ikhlas, motivasi yang kurang lurus dan segalanya itu, sehingga dia menjadi semakin menghantui terhadap kehidupan beliau yang menyebabkan dia melaksanakan uzlah itu karena terobsesi dalam pikiran beliau khawatir terjebak dengan persoalan-persoalan ujub, ria, sum'ah dan segalanya. Dan itu adalah yang menyebabkan kenapa Al-Ghazali meninggalkan berbagai macam dinamika kehidupan yang dialami yang sudah direngkuh dalam perjalanan panjang. Kemudian itu menjadi motivasi kita untuk lebih hati-hati tentang menata niat dalam melaksanakan apapun ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa ana asata'tu awwala kalimati alayya wa mutambi faqul li dhunubi wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Raditu billahi rabbil alamin.